Kemudian panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN, bukan saya juga ininya, ketuanya, tapi saya selalu mendampingi dan sampai sekarang masih berjalan karena masih tahap 2. Nanti menunggu tahap 3, tahap 2 ini yang paling heboh karena banyak guru-guru P3K yang di sekolah negeri tapi kemudian tergeser oleh guru-guru dari swasta, sementara guru swasta rata-rata tersertifikasi karena tidak terkendala SK. SK-nya cukup dari yayasan, sementara kalau di sekolah negeri SK harus dari kepala daerah. Nah ini yang akhirnya mereka tergeser karena kalau sudah punya sertifikat maka dia mendapatkan afirmasi 100% kompetensi teknis. Nah ini yang tadi saya sebutkan, panja GTK ASN, guru tenaga pendidikan honorer yang menjadi ASN. Ini tadi memang masih ada banyak problematika. Pemerintah, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkyu, dan seterusnya sudah memastikan bahwa ini semuanya ditanggung APBN. Tetapi faktanya Bupati, Wali Kota, dan Gubernur masih mempertanyakan karena masih harus ada analisa keuangan daerah AKD ketika mengajukan formasi, sehingga di beberapa daerah masih 5.000 formasi guru honorer yang ada, tapi yang diajukan cuma 500. Kenapa 500? Karena semula mengajukan semua, tapi ketika harus ada analisa keuangan daerah, maka dia nggak mampu, maka hanya mengajukan 500 saja. Misalnya seperti itu, sehingga banyak guru-guru kemarin honorer yang sudah lolos tes, tetapi tidak ada formasinya. Nah, maka Mas Menteri menjamin, tidak apa-apa, nanti selanjutnya akan ditempatkan, katanya begitu. Lanjut. Ini masih panja GTK honorer ASN mendesak pemerintah untuk membuka formasi P3K bagi guru olahraga. Ini ada beberapa guru, formasi yang tidak ada di dalam pengumuman rekrutmen P3K itu. Jadi guru kesenian, bahasa daerah, guru PAUD, guru sekolah inklusi, segala macam itu belum ada. Nah, sedikit demi sedikit sudah mulai diakomodasi, tapi masih, kalau guru PAUD masih belum. Guru PAUD adanya PAUD formal yang ada, tapi PAUD yang pada umumnya masih belum ada. Nah, ada satu lagi yang memang sama sekali tidak ada adalah GTK namanya. GTK adalah guru dan tenaga pendidikan, tapi tenaga pendidikan masih belum ada formasi 2021 dan 2022 mestinya dibuka, tapi wallahualam nanti kita melihat. Mendesak pemerintah memberikan afirmasi nilai kompetensi ini sudah ada tindak lanjut, sungguh pun tadi masih ada keluhan karena di lapangan di tahap 2 itu guru honorer yang ada di sekolah negeri tergeser kalah dengan guru dari sekolah swasta karena di tahap 2 ini ternyata pemerintah merekrut dari umum dan dari sekolah swasta. Nah, kelebihan dari sekolah swasta adalah karena dia sudah dapat sertifikasi pendidik, maka mendapatkan afirmasi 100% kompetensi teknis. Saya tangkap saja ya, karena tadi tidak seluruhnya saya bisa mendengar, hanya beberapa memang. Saya kira tentang formasi, terutama P3K ini sekarang. Ini kan kalau saya yang mengikuti sejak periode lalu, sesungguhnya kan PP 48 2005 yang kemudian berharap PP 43 2007 selesai, tapi faktanya tidak selesai. Akhirnya sampai PP 56 2012 juga belum selesai, dan sampai akhir 2019 masih ada 438.000 sekian guru honorer. Tidak hanya guru, honorer, tenaga honorer, dan itu
semangatnya adalah diselesaikan oleh pemerintah, dan yang Kementerian Kesehatan sudah, dari Kementerian Pendidikan, dari 438.000 itu 157.000-nya adalah guru, sehingga mestinya bisa diselesaikan. Tapi faktanya pemerintah tidak sanggup, sehingga memunculkan 3 skema. Skemanya adalah ASN PNS, kemudian P3K, dan satunya guru dengan honor sesuai dengan UMK. Tapi faktanya akhirnya karena dorongan terus-terusan, pemerintah membuka rekrutmen 1 juta guru. Kalau 1 juta guru untuk menyelesaikan 157.000 itu kan selesai semua mestinya. Tapi 2019 rekrut 37.000 saja, SK-nya baru turun 2021, sehingga 2 tahun lama sekali mereka, dan ada yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah masuk masa pensiun, jadi dapat SK dia langsung pensiun, ada yang dapat SK orangnya udah nggak ada, dan seterusnya. Itu pada yang lalu itu 2019, dan ketika 2021 ini diumumkan 1 juta P3K, ini benar sudah selesai semua. Tapi kemudian ternyata tidak hanya menyelesaikan honorer yang K1 dan K2, tetapi yang non kategori juga. Kenapa? Karena PP 48 itu melarang mengangkat honorer, tapi tidak memberi solusi bagaimana caranya kalau ada guru yang meninggal dunia atau yang pensiun atau alih fungsi dan sebagainya, itu jadi kosong. Nah, itu terpaksa kepala sekolah kemudian mengangkat guru honorer, atau sebutan lain lah kalau tidak boleh honorer namanya apa. Nah, sekarang ketika direkrut 1 juta, ternyata kemarin sudah lulus 173.000, yang tahap pertama itu tidak terlalu masalah, hanya memang banyak guru-guru yang tidak bisa masuk gara-gara passing grade terlalu tinggi. Nah, sehingga ada afirmasi. Nah, afirmasi itu diberikan kepada guru yang sudah usianya 50 tahun, yang disabilitas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang tersertifikasi pendidik itu dapat afirmasi sampai 100% kompetensi teknis. Nah, inilah yang kemudian di tahap kedua mendapatkan protes dari teman-teman honorer di sekolah negeri karena tersingkir oleh guru dari sekolah swasta. Kenapa? Sekolah swasta dia dapat sertifikasi dengan hanya SK dari yayasan. Ini yang terjadi, dan tadi kalau diminta untuk menyuarakan, untuk mengusulkan, dan seterusnya, saya sudah bahkan tidak hanya menyuarakan lewat media, tapi juga ada RDP juga sudah tersampaikan, raker dengan menteri juga sudah tersampaikan, terutama meskipun bukan bidangnya ya, itu formasi guru PAI, pendidikan agama Islam. Kemudian akhirnya meluas menjadi pendidikan agama secara keseluruhan. Terus juga yang ternyata kosong itu guru olahraga, guru kesenian, dan guru bahasa daerah. Ini kemudian dicatat oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tapi kemudian harus disampaikan ke Pansel. Pansel itu ada Kementerian Pan-RB, BKN. Mestinya satunya Kementerian Dalam Negeri. Nah, nampaknya ada perkembangan. Jadi formasinya mulai muncul, yaitu tadi bahasa daerah, kemudian olahraga, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah untuk PAUD. Nah, ini yang belum ada kejelasan. Jadi yang kedua juga untuk tenaga kependidikan.
Itu juga belum ada kejelasan. Janjinya Pak Iwan Syahril menyampaikan di Komisi 10 bahwa di data, jadi 2021 itu hanya di data pendataan. Allah alam apakah sudah ada dilakukan pendataan atau belum, saya tidak tahu. Tapi itu pendataan 2021 dan 2022 janjinya ya, janji nanti kita harus bersama-sama mengawal 2022 nanti akan ada rekrutmen untuk tenaga kependidikan, bukan hanya guru tetapi tenaga pendidikan. Saya kira itu yang kemudian yang lain saya nggak dengar Pak Muhdi, mohon maaf. Terangkum Bapak tadi beberapa bidang studi ya akan dibuka, ini saya kira harapan kita semuanya, kita harapkan termasuk PAUD, tapi yang memang harus kita ini kan pastikan itu formasinya cukup ya. Kalau pemerintah mengatakan 1 juta itu kalau formasi baru 500.023 ya, saya kira itu masih jauh sekali, bahkan kemarin yang diisikan baru 300-an ribu. Ini yang memang harus kita kawal itu ya Prof. Pak Fikri ya. Karena di Jawa Tengah saja Pak Fikri, misalkan kemarin kita ke Brebes, itu formasinya dibuka 4.000 lebih Pak Fikri. Tapi ada daerah lain yang cuma 300 Pak Fikri. Ini kan saya kira ada miss yang kita punya kewajiban bersama Pak Hamid ini. Ada beberapa kabupaten kota yang masih belum yakin dengan tanggung jawab pemerintah pusat tentang pembayarannya itu, yang akhirnya kita dirugikan. Dan Pak Fikri, saya kira mungkin juga agar kemarin kami juga dengan Ombudsman, kami ingin sampaikan juga bahwa catatan penting bagi kita sebenarnya, mestinya negara yang memiliki sekolah itu wajib juga harusnya tenaga kerjanya itu juga sebagaimana atau taat kepada undang-undang ketenaga kerjaan gitu ya. Artinya di sana juga diatur penghasilan dan sebagainya ya. Maka manakala ini nanti belum juga selesai pemenuhan itu, apakah mungkin juga ada dua alternatif sebenarnya. ASN ini bisa ditambah satu jenis baru lagi misalkan selain P3K. Tapi yang paling mudah sebenarnya ya memastikan mereka penghasilannya diberikan layak sebelum sampai ke tahap menjadi ASN. Ini juga saya kira penting ya Pak Fikri. Saya tidak yakin ya 1 juta selesai 1-2 tahun ini. Ini penting untuk catatan kita Pak Fikri. Saya terima kasih sekali, dan mohon maaf Pak Fikri, yang kepala sekolah kami mohon bisa untuk semua ya kabupaten kota bahkan Indonesia. Dan yang lebih penting lagi, jangan buru-buru bergerak syarat kepala sekolah dari guru penggerak Pak Fikri. Baru syarat diklat saja belum selesai, apalagi nanti syarat guru penggerak, sementara guru penggeraknya baru kita mulai. Ini saya kira kita jangan membuat aturan yang mendahului keadaan sebelumnya. Ini saya mohon bisa dikawal agar tidak menyulitkan, karena mohon maaf Pak Fikri, ada kepala dinas bupati yang cukup berani mengangkat kepala sekolah sekalipun mungkin ada persyaratan yang belum dipenuhi karena kebutuhan, karena kepentingan ya, mungkin menggunakan diskresi ya Pak Fikri ya. Tapi kan ada yang tidak, menunggu saja, lebih baik dikosongkan. Kalau dikosongkan terus bertahun-tahun, siapa yang bertanggung jawab akan ini. Pak Fikri, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kami kepada Bapak.